Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas sedikit tentang video pembelajaran e-commerce yang telah kami buat, yaitu dengan judul pembahasannya adalah manfaat, jenis, dan dampak e-commerce. Nah, sebelum kita mengetahui manfaat, jenis, dan dampak e-commerce, terlebih baiknya kita mengetahui dulu apa pengertian dari e-commerce itu sendiri. Kata e-commerce merupakan singkatan dari electronic commerce, yaitu perdagangan yang dilakukan secara elektronik. E-commerce adalah aktivitas penggunaan teknologi informasi dan komunikasi pengolahan digital dalam melakukan transaksi bisnis untuk menciptakan, mengubah, dan mendefinisikan kembali hubungan antara penjual dan pembeli. Untuk jenis-jenis e-commerce. Untuk jenis e-commerce yang pertama yaitu ada business to business. Jenis e-commerce ini terdiri dari semua transaksi dan transaksi elektronik yang terkait dengan barang atau jasa. Hal ini pada dasarnya dilakukan antara perusahaan dengan perusahaan lainnya seperti grosir, produsen konvensional yang berurusan dengan pengecer, dan sejenisnya. Untuk jenis e-commerce yang kedua yaitu ada business to consumer. Jenis e-commerce ini berkaitan dengan transaksi dan hubungan antara bisnis dan pelanggan terakhir. Jenis e-commerce ini juga berhubungan dengan retail e-commerce yang berlangsung online. Dengan semakin berkembangnya internet, B2C e-commerce menjadi lebih mudah dan dinamis. Adapun untuk jenis e-commerce yang ketiga yaitu ada consumer to consumer. Jenis e-commerce ini berupa transaksi elektronik, barang atau jasa antar pelanggan. Transaksi yang dilakukan ini melalui pihak ketiga yang menyediakan platform online. Adapun jenis e-commerce yang keempat yaitu ada consumer to business. E-commerce jenis ini adalah kebalikan dari C2C. Di website dengan jenis ini terjadi transaksi dari konsumen ke perusahaan. Beberapa contohnya adalah proposal untuk situs atau logo, desain, tulisan, dan sebagainya. Adapun jenis e-commerce yang kelima yaitu ada business to administration. Dalam jenis transaksi e-commerce ini terdapat transaksi antara perusahaan dengan administrasi publik. Keseluruhannya mencakup berbagai layanan pemerintah seperti jaminan sosial, pengurusan pajak, dokumen hukum, dan sebagainya. Untuk jenis e-commerce yang keenam yaitu ada consumer to administration. Jenis e-commerce ini memiliki model yang sama dengan B2A. Yang membedakan adalah transaksi elektronik dilakukan antara individu dengan administrasi publik. Adapun jenis e-commerce yang ketujuh yaitu ada online to offline. Website ini mengusung model bisnis untuk menarik pelanggan online agar mau berbelanja ke toko fisik. Konsep ini ingin dihadirkan untuk menghubungkan antara saluran online dengan toko fisik. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu manfaat e-commerce. Adapun manfaat e-commerce bagi perusahaan atau organisasi. Manfaat yang dapat diperoleh dari e-commerce bagi organisasi menurut M. Suyanto adalah yang pertama, memperluas marketplace hingga ke pasar nasional dan internasional. Yang kedua, yaitu menurunkan biaya pembuatan, pemrosesan, pendistribusian, penyimpanan, dan pencarian informasi yang menggunakan kertas. Adapun yang ketiga yaitu memungkinkan pengurangan inventory dan overhead dengan menyederhanakan supply chain dan manajemen tipe pool. Untuk manfaat e-commerce bagi perusahaan yang keempat yaitu mengurangi waktu antara outline modal dan penerimaan produk dan jasa. Adapun yang kelima yaitu mendukung upaya-upaya bisnis proses reengineering.
Manfaat e-commerce bagi perusahaan yang keenam yaitu memperkecil biaya telekomunikasi. Internet lebih murah dibanding VAN. Dan yang ketujuh yaitu akses informasi lebih cepat. Sedangkan manfaat e-commerce bagi konsumen yaitu antara lain yang pertama, memungkinkan pelanggan untuk berbelanja atau melakukan transaksi lain selama 24 jam sehari sepanjang tahun dari hampir setiap lokasi dengan menggunakan fasilitas Wi-Fi. Yang kedua, yaitu memberikan lebih banyak pilihan kepada pelanggan. Untuk yang ketiga, yaitu pengiriman menjadi sangat cepat. Adapun manfaat e-commerce bagi konsumen yang keempat, yaitu pelanggan bisa menerima informasi yang relevan secara detail dalam hitungan detik, bukan lagi hari atau minggu. Untuk yang kelima yaitu memberi tempat bagi para pelanggan lain di electronic community dan bertukar pikiran serta pengalaman. Adapun manfaat e-commerce bagi konsumen yang terakhir yaitu memudahkan persaingan yang ada, pada akhirnya akan menghasilkan diskon secara substansial. Nah, untuk manfaat e-commerce bagi masyarakat antara lain yang pertama, memungkinkan orang untuk bekerja di dalam rumah dan tidak harus keluar rumah untuk berbelanja. Ini berakibat menurunkan arus kepadatan lalu lintas di jalan serta mengurangi polusi udara. Yang kedua, yaitu memungkinkan sejumlah barang dagangan dijual dengan harga lebih rendah. Adapun manfaat e-commerce bagi masyarakat yang ketiga yaitu memungkinkan orang di negara-negara dunia ketiga dan wilayah pedesaan untuk menikmati aneka produk dan jasa yang akan susah mereka dapatkan tanpa e-commerce. Selanjutnya, dampak e-commerce. Dampak positif e-commerce diantaranya adalah revenue stream atau aliran pendapatan baru yang mungkin lebih menjanjikan yang tidak bisa ditemui di sistem transaksi tradisional. Untuk dampak positif e-commerce yang kedua, dapat meningkatkan market exposure atau pangsa pasar. Untuk yang ketiganya yaitu menurunkan biaya operasional. Yang keempat, melebarkan jangkauan. Sedangkan yang kelima yaitu meningkatkan customer loyalty. Dampak positif e-commerce yang keenam yaitu meningkatkan supplier management. Yang ketujuh, memperpendek waktu produksi. Dan yang kedelapan yaitu meningkatkan valuation. Nah, selanjutnya dampak negatif e-commerce. Di antaranya yaitu yang pertama, potensi terjadinya penipuan di mana seseorang kehilangan dari segi finansial karena kecurangan pihak lain. Yang kedua, yaitu kemungkinan terjadinya pencurian data dan informasi rahasia dan berharga yang dapat mengakibatkan kerugian besar kepada korban. Adapun yang ketiga yaitu potensi terjadinya kehilangan kesempatan bisnis atau kerugian pelanggan yang diakibatkan oleh gangguan sistem, misalnya human error dan gangguan listrik tiba-tiba. Adapun dampak negatif e-commerce yang keempat, kemungkinan terjadinya akses yang dilakukan orang lain tanpa autorisasi, misalnya hacker yang membobol sistem perbankan. Adapun yang kelima yaitu kampanye negatif via internet yang dilakukan kompetitor yang dapat berakibat buruk bagi sebuah bisnis. Untuk dampak negatif e-commerce yang keenam, itu potensi kerugian yang bisa terjadi akibat kesalahan manusia, baik itu sengaja atau tidak sengaja, dan juga kerusakan sistem elektronik. Demikian sedikit penjelasan dari kami tentang manfaat, jenis, dan dampak e-commerce. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.